Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Mumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat dan kita bisa belajar dengan gembira meskipun harus belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Anak-anak hebat, setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, mari kita amati bersama gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah anak-anak hebat yang sedang belajar di sekolah. Gambar yang kedua menunjukkan beberapa anak yang berasal dari suku dan agama yang berbeda. Mereka saling berteman satu sama lain. Kemudian gambar ketiga, beberapa orang petani sedang memanen padi. Gambar keempat, sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Anak-anak, menurut kalian, apakah beberapa contoh gambar tersebut menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menuliskan dalam kolom seperti berikut ini. Bagaimana menurut kalian anak-anak? Iya, gambar tersebut menunjukkan masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhan dengan baik seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Anak-anak, carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, maka kamu mencari 2 gambar. Gambar pertama itu gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak. Gambar kedua, anak laki-laki yang sudah memasuki masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, maka kamu mencari 2 gambar juga, yaitu gambar anak perempuan yang masih kecil atau masih kanak-kanak. Satu lagi adalah anak perempuan pada masa pubertas atau remaja perempuan. Tempelkan gambar yang kamu temukan pada kotak seperti berikut ini. Kemudian tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Perhatikan contoh berikut ini. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa kanak-kanak yaitu belum tumbuh jakun, suara belum membesar, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, tidak berjerawat. Kebalikannya, ciri anak laki-laki pada masa pubertas yaitu tumbuh jakun, suara menjadi lebih berat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut, muncul jerawat di wajah. Kita lanjutkan dengan ciri anak perempuan pada masa kanak-kanak. Suara belum melengking, payudara belum membesar, pinggul belum membesar, belum muncul jerawat. Ciri anak perempuan pada masa pubertas yaitu suara menjadi melengking, payudara membesar, pinggul membesar, dan munculnya jerawat. Kita lanjutkan dengan kesimpulan perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak perempuan yaitu panggul membesar, payudara membesar, munculnya jerawat, dan suara menjadi melengking. Anak-anak hebat, masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat
dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat sehat diperlukan kerjasama. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Kemudian, apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Bacalah teks berikut ini yang berjudul Pentingnya Kerjasama. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, yaitu menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Anak-anak hebat, teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel atau diagram sesuai kreasimu. Informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks yaitu, contoh jawabannya adalah seperti berikut ini. Manfaat kerjasama, pentingnya kerjasama, dan contoh kerjasama yang ada di masyarakat. Informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut yaitu manfaat kerjasama, contoh kerjasama di lingkungan rumah, dan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Kalian bisa mengerjakan soal ini sesuai dengan bahasa kalian masing-masing dan pendapat kalian masing-masing. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.